Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Bisnis retail kaos sablon sukses jadi top brand di marketplace bersama dengan Coach Margeti Herwin, Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Dan Ibu Jennifer juga sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom malam hari ini. Selamat malam Ibu Jenny. Selamat malam Pak. Iya, kabar baik ya Bu ya malam hari ini ya? Baik Pak. Ya. Ini penasaran ini Coach. Yes. Banyak hal yang ingin kita dapatkan atau kita mendengarkan cerita sukses dari Ibu Jenny ini. Tapi mungkin sebagai pembuka dari obrolan kita, apa yang menarik, apa yang bisa kita dengar cerita sukses dari Bu Jenny ini, Coach? Ya, jadi Bu Jenny ini memiliki usaha yang dia bangun dari kecil. Dari hanya di garasi rumah dengan suaminya Bu Jenny, namanya Pak Raharja, ya dengan karyawan yang hanya sedikit. Bisnisnya adalah sablon kaos. Sablon kaos. Ya. Jadi kenapa ini saya angkat dan menarik? Karena saat ini bisnisnya sudah menjadi top brand. Di beberapa marketplace, dan Bu Jenny ini saya dampingi sekitar tahun 2023. 2023. Dan secara bertahap membentuk tim, membuat struktur yang lebih rapi, lebih tersistem, dan akhirnya Bu Jenny terus bisa menjalankan bisnisnya dengan sistem yang dibangun ini sehingga dia bisa tetap bertahan di persaingan banyaknya penjual kaos di marketplace. Ya. Karena kaos ini kan sekarang menjadi suatu kebutuhan atau fashion juga ya, Coach, ya. Dan kita bisa lihat begitu banyaknya pelaku usaha di bidang ini, dan tentu tidak mudah untuk kita bisa menjadi yang terbaik atau bahkan struggle dalam dunia ini. Baik, dan kita nanti akan dengarkan ceritanya, dan kemudian kami juga undang ada pendengar nanti untuk dapat bertanya kepada Coach Margeti Herwin atau kepada Ibu Jenny sekaligus di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Baik, Ibu Jennifer, tadi di awal Coach Getty sudah menyinggung dari bagaimana usaha Ibu ini dimulai ya dari tempat yang kecil kemudian sampai sekarang menjadi top brand. Mungkin di awal bisa diceritakan bagaimana membangun ide usaha sablon yang sampai akhirnya menjadi bisnis yang top brand di marketplace kita ini. Pertama terima kasih ke Coach Getty dan ke RRI juga untuk kesempatan kali ini. Awal mulanya kita buat kaos ini, awalnya kami dari garasi Pak. Jadi garasi itu hanya memuat saya dan suami saya dan 3 orang pegawai. Nah dari situ waktu itu kita mikir apa sih yang paling dibutuhin untuk saat itu ya di tahun 2014-2015. Nah hal yang paling dibutuhin secara untuk aparel itu kaos. Nah kaos itu standar ya, nama t-shirt. Terus kita berpikir apa sih yang bikin kita berbeda? Akhirnya kita muncul namanya sablon, jadi harus dikasih gambar. Nah, dari situ mulai berkembang, kita masuk ke retail, kita menerima pesanan sedikit demi sedikit. Akhirnya di tahun 2019 kita mulai masuk ke kaos yang kita bisa custom sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, dari situ kita bisa menuhin kebutuhan setiap orang, keinginan setiap orang untuk kreasi sendiri gitu. Dari situ pasar itu menerima sekali, terutama yang custom. Dari situ berkembang sampai saat ini, Coach. Jadi custom itu konsumen bisa memilih, menentukan gambar sendiri, begitu Bu Jenny ya? Betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan customer seperti apa. Jadi kita bisa buat kaos itu sesuai keinginan kebutuhan customer terutama. Dengan 1 buah pun dilayani itu, Pak? 1 buah juga dilayani, Pak. Coach, karena kalau dulu kan kalau kita pesan kaos itu kan ada minimalnya ya, Coach ya? Benar. Ada minimalnya sekian, gambarnya apa, baru bisa nanti diproduksi. Ternyata sekarang Jasara inovasinya ke depan untuk menjawab tantangan, dan yang banyak yang diminati ternyata bisa custom tadi nih, Coach. Nah,
Kemudian sampai dengan tahap ini, apa ini Bu Jenny yang menjadi tujuan besar dari Jesara Brand ini kemudian sampai ke tahap masa depan lagi nanti? Seperti apa nanti gambarannya ini? Target kita tuh pengen bawa Jesara itu membawa nama Indonesia itu untuk jadi trendsetter fashion, terutama kaos di mata dunia. Kita pengen seperti itu. Dulu mungkin kita hanya melayani beberapa orang custom. Sekarang kita ingin melayani permintaan customer secara custom, tapi dalam kuantiti yang banyak dan besar. Wow. Nah, kita pengen itu, kita mau berkeinginan bahwa Jesara ini untuk menjadi fashion trendsetter, bawa nama harum nama Indonesia. Mungkin tahu ya, kalau di sini ada beberapa brand itu bawa nama negara untuk di negara lain seperti itu. Itu mimpi besar kita, Coach. Amin. Kalau melihat strategi inovasinya, bukan nggak mungkin ini, Coach ya. Tapi sebelum saya ke Coach Getty nih, artinya kan tadi disampaikan bahwa top brand marketplace berarti core bisnisnya itu berlangsung aktivitasnya di online, begitu Bu Jenny ya? Betul, Pak. Ya. Tidak, atau memang melayani offline atau memang sepenuhnya? Kami melayani, terutama kami online. Karena hampir semua pasar itu dalam kutip online ya Pak. Tapi kami juga sekarang mengembangkan ke arah offline. Offline itu customer bisa pesan langsung ke kita, bisa lewat website kita, bisa lewat langsung sales representatif kita, bisa lewat toko yang ada di kota yang kita ada gitu loh. Kita mulai, kenapa? Kadang orang pengen lihat gitu loh. Apa sih barang dijual? Kita juga ada sesi live yang bisa lihat, oh barangnya secara langsung. Pengen belanja, tapi online, tapi pengen lihat barang gitu. Jadi kita sehari kita tuh live hampir lebih dari 15 jam. Wow. Jadi orang mau tanya barang, oh ini barangnya ada seperti itu. Barang itu toko kita, ini jadi langsung live saat itu. Jadi sekarang konsumen itu lebih, saya pengen lihat barangnya mana, langsung live di tempat, jadi bisa langsung transaksi di situ juga Pak. Ini dari tiga pertanyaan Coach ini sudah ada beberapa hal yang penasaran ini saya ingin tanyakan ke Coach Getty ya. Dari awal tadi Bu Jenny menjelaskan bagaimana sampai inovasinya, sampai akhirnya memperluas atau mengembangkan usahanya ini. Nah, menurut Coach Getty, langkah pertama apa yang sebaiknya diambil seseorang ketika ingin membangun bisnis serupa atau katakanlah bermain di retail kaos sablon seperti ini? Tentu yang pertama adalah produknya berkualitas gitu ya, Bang Rudi. Itu penting banget. Yang kedua, orang itu nggak mau beli barang yang pasaran. Gambarnya sama, terus begitu lagi jalan-jalan kok ada yang sama bentuknya gitu ya. Keunikan itu menjadi sebuah value yang bisa ditawarkan. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan. Jadi sekarang ini kalau kita punya channel online sales gitu ya, penjualan secara online, tetapi lama dihubungin, terus orang bertanya lama dijawab, orang ingin tahu bentuknya lama untuk dijelaskan gitu ya, ya orang akan pindah cepat ke produk yang lain atau pesaing. Ini yang menjadi menarik. Karena sekarang Jesara ini salah satu usaha zaman now yang memanfaatkan benar-benar semua fasilitas digital. Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Terus marketplace gitu ya. Beberapa marketplace Jesara ada. Dan ini menjadi tren. Salah satu contoh segmen market keluarga. Kadang-kadang mau ada gathering keluarga, bajunya mau seragam. Mereka pesen gambarnya, mereka pesen karena mereka mau gathering ke daerah, naik bis rame-rame, bajunya seragam. Itu kan identity ya? Yes. Yang kedua, kalau dulu kita beli sebelum bisa custom gambar, berarti gambar dibuat dulu sehingga menjadi stok. Kendala ini akhirnya banyak stok barang yang nggak laku kejual karena gambarnya sudah nggak update, sudah nggak tren, atau sudah kuno gitu ya. Ini juga menjadi masalah.
Jadi dengan custom yang di stok hanya kaos kosongnya, kaos oblongnya. Ternyata kaos oblongnya juga banyak yang beli hanya polos. Wow. Jadi ini lucu. Polosannya itu juga banyak yang mau cari karena bahannya enak dipakai gitu ya. Karena orang kayak kita ke kantor kan pasti pakai kaos dalam karena keringetan, naik kendaraan umum apa. Itu juga membantu kebutuhan dari pasar yang saat ini selalu mencari lewat online. Yang berikutnya adalah produk kaos ini gitu ya bisa ditemukan jadi akhirnya punya showroom nih untuk orang ngelihat tadi bahannya, bentuknya gitu ya. Secara fisiknya bisa dilihat, tapi transaksinya berikutnya akan lewat online. Dan tim marketing menjadi sebuah andalan untuk bisa membangun bisnis online zaman sekarang. Tim online marketing. Ya tadi TikTok 15 jam kan nggak mungkin satu orang. Iya, kalau ngomong jam. Ya kalau jadi penyiar radio aja 3 jam 4 jam Bang Rudi udah sangat lelah gitu ya karena ngomong terus gitu ya. Nah ini TikTok sekarang merupakan sebuah tools platform yang sama dengan kita dulu, dengan kita sekarang ini media penyiaran, tapi ini media penyiaran yang sangat publik gitu ya. Sangat publik. Dan banyak sekali pesaingnya dan kadang-kadang bisnisnya sama. Jadi itu poin yang tadi ya, produk berkualitas gitu ya. Unik, terus kecepatan. Dan juga tim marketing yang mendukung. Dan ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Jenny ya. Jadi bagaimana inovasi dengan custom ini yang memang ternyata tidak sedikit yang permintaan yang muncul dari situ. Kemudian kedekatan dengan customer atau pelayanan dengan live 15 jam itu kan menggambarkan bahwa ada keep in touch terus dengan konsumen seperti itu. Bahkan pengembangan ke depannya tidak hanya online tetapi akan offline. Nah, Coach, poin pertama tadi, bagaimana seseorang atau tips apa yang bisa membantu seseorang itu menemukan suatu keunikan tadi? Kita lihat saat ini produk yang ada apa dan apa yang tidak terpenuhi atau bisa diberikan oleh pasar. Karena pada saat saya meng-coaching klien saya ingin mereka menggali customer profile-nya. Setelah itu mereka menggali yang namanya product value-nya. Sehingga dari simulasi di atas paper kita coaching, kita menemukan bagaimana market dan product fit. Itu ada tools-nya. Dan metodologi coaching sangat membantu karena bukan saya yang memberikan usulan strategi, tapi saya bertanya sama klien sehingga klien menemukan, Coach, seperti ini jalannya. Kenapa kita nggak melakukan hal ini? Tadi salah satu contoh. Kok bisa ya Coach punya ide bahwa kaos ini menjadi mengharumkan nama bangsa? Iya. Nah, berarti kan kita berpikir gambar apa yang ada di kaos itu. Betul. Selama ini kaos dari luar masuk, superhero. Tokoh-tokoh superhero internasional. Kenapa nggak kita gambarnya wayang? Kenapa nggak kita tokoh-tokoh nasional setempat? Karena itu bagian dari pembelajaran generasi muda. Saya agak ragu juga nih kalau kita tanya pahlawan, kita tanya tokoh-tokoh komik asli Indonesia, apakah anak muda sekarang bisa ngejawab? Iya. Ya nggak? Dia menentukan, ini Gareng, ini Petruk, ini tokoh pewayangan yang ada, mungkin nggak semua paham. Padahal itu melekat harus menjadi bagian dari kita seharusnya. Dan hal inilah yang bisa Anda gunakan kalau Anda kuliah di luar negeri. Anda menunjukkan di negara kita ada ini, ada ini, ada ini. Bukan, kita mah penggemar Superman juga, Batman. Itu mah tokoh luar negeri. Yang value-nya bukan value budaya kita. Nah ini menarik. Nanti saya ke Bu Jenny lagi, ada banyak hal, tapi kita sapa dulu pendengar ini, Coach. Ada Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam, Pak Doni. Halo, selamat malam Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Doni. Silakan Pak Doni. Sehat Mas Rudi dan Coach Getty. Sehat Pak Doni. Gini langsung ke ibunya tadi ya. Silakan. Karena saya juga seorangnya fashionable. Itu tadi kaos itu tadi harganya kira-kira bisa terjangkau oleh kita nggak, menengah ke bawah nggak? Kalau semisal kita mau pesan atau kita mau request, semisal saya gambarnya wayang Gatot Kaca, itu bagaimana ya caranya terus supaya bisa melewati online itu aja? Apakah harus pesan melalui hotline-nya Ibu? Kalau bisa itu yang penting tuh harganya berapa itu aja.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Doni. Waalaikumsalam Pak Doni. Jadi gimana nih Bu Jenny kalau seperti Pak Doni, harga berapa dan bagaimana konsumen untuk bisa berinteraksi mengusulkan Harga suatu gambar? kami sangat terjangkau sekali. Kita tuh menyediakan dari ukuran bayi 6 bulan, tentu kami ber-SNI ya. 6 bulan itu di harga 35.000. Terjangkau kan Pak? Ya. Terus paling besar untuk ukuran 5XL itu berat badan sekitar 100 kilo itu di harga 125.000. Nah, misalnya nih kita mau ada gambar wayang, dari customer bisa request, oh saya mau wayang seperti ini. Nah, kami itu ada tim desain yang membantu untuk mendesainkan sesuai dengan permintaan customer. Ya. Nah, pemesanan itu bisa langsung via Instagram kami, bisa lewat nomor customer service kami, atau di marketplace juga bisa, Pak. Oke, Instagramnya apa Bu Jenny? Boleh disampaikan? Kita itu kalau untuk custom itu kita ada 2. Untuk anak-anak kita di nakedandfree.kids. Kalau untuk satu keluarga, desain satu RT itu kita di JNS Brand. JNS Brand ya? Ya, nah itu bisa di Instagram kita, di situ ada tercantum nomor admin kita yang bisa dihubungin. Seperti itu. Jadi biasanya tuh customer itu, oh saya mau wayang nih, desain wayang. Tetapi customer kan tidak punya tools seperti Coach Getty bilang tuh toolsnya harus gimana. Nah, kita punya. Kita akan bantu customer. Desainnya ini oke nggak seperti yang dimaksud customer? Kebutuhannya seperti ini nggak? Kita akan berikan desain kita seperti itu. Oke, kita lanjut produksi. 1 juga oke. Jadi tidak harus banyak. Mau 100, mau 1 RT, oke. Bisa. Kita itu pernah dapat pesanan itu 1 RT, Pak. Wow. Ini buat kemerdekaan, 1 RT itu merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Desainnya sama semua, Pak. Jadi pas lagi acara mereka fotoin video untuk dokumentasi kita. Oh, luar biasa. Jadi kalau Pak Doni punya punya gambar sendiri bisa, atau memang hanya ide saja nanti bisa dibantu oleh timnya Ibu Jenny ya di situ ya. Oke. Ya. Dan Bu Jenny mungkin juga bisa diceritakan Ibu, strategi penting apa sih yang selama ini atau mungkin diperlukan atau perlu diperhatikan ketika kita beraktivitas dalam bisnis online ini, Bu? Yang perlu benar-benar kita perhatikan itu ada produk. Produk kita, walaupun kita online, orang tidak bisa lihat produk secara nyata pada saat beli, kita tetap jaga kualitas. Kualitas barang, kualitas produk harus dijaga. Seperti itu. Nah, dari sisi penyediaan barang, kita harus cepat. Target kita itu sekarang ya, untuk saat ini, customer pesan barang sekarang, besok kita akan kirim. 1 hari? Iya. Oh, 1 hari. 1 hari. Dari marketplace juga regulasi seperti itu. Dari website kita juga seperti itu. Iya. Terus kita juga menyediakan yang namanya customer kan pasti dekat ya. Jadi kita itu memperlakukan customer itu kayak walaupun di online kita seperti ketemu orangnya. Jadi kita menyediakan, oh saya mau ngadu nih ada masalah apa, itu kita jawabnya tuh kurang dari 6 jam. Kita udah semua terselesaikan, Pak. Luar biasa. Pantas sampai sekarang bisa masuk top brand marketplace itu kalau nggak disertai dengan poin-poin penting tadi rasanya sulit ya itu ya. Tapi Bu Jenny kan saat ini kalau kita bicara marketplace atau teknologi digital atau orang yang beraktivitas bisnis di dalamnya ini kan sangat marak sekali. Nah, bagaimana atau apa tantangan terbesar yang dirasakan oleh Jesara yang dihadapi dan bagaimana menangani permasalahan atau tantangan-tantangan itu, Bu? Yang paling untuk saat ini tantangan kami itu pertama tuh di SDM. Kami dituntut harus kreatif terus. Nah, kami terbantu banyak sekali pada saat pendampingan Coach Getty. Nah, kami belajar ya, terutama tools marketing, tools untuk SDM, tools juga untuk operasional. Itu banyak kami terbantu sekali. Kami dituntut selalu kreatif. Nah, tools yang diajarin Coach Getty itu yang saya paling ingat sampai sekarang, kita harus kreatif.
untuk saat ini setiap minggu tim kami itu walaupun kami custom, kami menyediakan desain custom itu seminggu itu 150 desain mesti keluar. 150 desain internal ya itu Bu ya. Nah, 100 kan customer kan pengennya saya pengen gambar Gatot Kaca misalnya. Di kita ada dia 3 mili, oke Gatot Kacanya ini. Itu kan mempercepat proses. Itu. Jadi banyak sekali itu pertama SDM seperti itu, kedua kreativitas. Iya. Yang memang tantangan pertama kami itu sekarang di kreativitas itu harus makin kreatif, kami harus belajar terus. Setiap saat belajar tuh. Kita juga ini ya dapat masukan dari Coach Getty, memang setiap saat kita harus update, terutama dunia digital. Ya. Itu penting sekali. Oke. Baik. Bu Jenny, Coach, kita break dulu sebentar ya. Dan pendengar, nanti kami undang Anda kembali untuk bergabung dalam dialog kami malam hari ini. 0213523172, 3844545, 3862375, dan 3866712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Bisnis retail kaos sablon sukses, top brand di marketplace, masih bersama dengan Ibu Jennifer Angelini, pemilik usaha Jesara Official di Bandung melalui aplikasi Zoom, dan tentu masih bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang ada di studio kami, dan tentu kami nanti undang Anda kembali untuk dapat berinteraksi di malam hari ini dalam dialog kami. Dan Coach, tadi banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Jenny ya, tetap berinovasi, tetap kreatif, dan itu adalah tantangan yang dihadapi saat ini, terutama bagaimana terus berkreativitas tanpa henti. Nah, mungkin Coach juga bisa bantu sampaikan kepada kita semua, bagaimana sih Coach strategi untuk membangun kreativitas tadi atau brand awareness tadi, terutama di era seperti sekarang ini, Coach? Ya, jadi kalau kita bicara brand, ya kita bicara tentang produk kita itu apa gitu ya, customer segmen kita siapa, dan kita jualannya di online. Yang terpenting adalah kita harus riset. Orang itu kalau nyari produk seperti kita, kata kuncinya apa? Semua orang sekarang searching di Google sekarang. Apalagi sekarang ada TikTok, kadang-kadang searchingnya di TikTok atau di Instagram. Ya, teman-teman digital marketing sangat paham banget bagaimana menemukan kata kunci, bagaimana menarik segmen-segmen yang gitu ya, memang benar-benar membutuhkan produk kita. Bahkan sekarang kalau di Instagram kita aktifkan yang namanya lokasi, begitu kita ada di Jogja yang muncul iklan-iklan Jogja. Jadi kalau kita bermain online, mustahil untuk kita tidak ngeluarin budget iklan. Karena dengan iklan, ya, produk kita yang kita iklankan itu ngejar prospek, bukan prospek yang ngejar kita. Dia ngejar prospek. Makanya harus ada budget iklan yang kita ukur sehingga iklan itu efektif, dan juga kita meriset yang namanya kata kunci, ya, untuk strategi online yang kita tampilkan itu benar-benar bisa untuk menemukan segmen pelanggan potensialnya. Itu poin utamanya sebenarnya. Cuman gini, kadang-kadang pebisnis menyerahkannya semua ke digital marketing tanpa dia memiliki konsep marketing yang jelas. Itu salah juga. Ya. Orang yang terjaring dari digital marketing itu banyak, tetapi dia tidak mengerti bagaimana membuat produk berkualitas, tidak mengerti bagaimana membuat yang namanya keunikan. Bahkan sistem kerjanya berantakan di internalnya, sehingga ada orang pesan sudah bayar, barangnya nggak bisa dikirim karena tidak tersedia produk yang dijanjikan. Nah, ini berbahaya kalau di online. Ya, kalau Anda belum siap secara online, jangan Anda jor-joran besarkan strategi marketing Anda hanya buang-buang uang. Apakah itu kesalahan yang sering dialami pelaku bisnis retail, terutama bagi pemula itu, Coach? Sangat banyak. Ya, waktu saya dampingi Jesara, saya bilang, jangan terlalu jor-joran di marketing kalau di internal bisnis kita masih banyak kesalahan. Salah satu contoh, salah kirim atau salah buat. Ya, kenapa? Karena tidak rapinya sistem komunikasi dan informasi di internal bisnis kita. Jadi kalau kita lihat di Jesara ini, semua sistem informasinya sekarang tervisual.
ya, bagaimana komunikasi antar departemennya, komunikasi antar leadernya, terus rutin meeting untuk membicarakan strategi yang dilakukan, membicarakan tentang bagaimana antisipasi terhadap kondisi masalah yang akan terjadi, atau bahkan membereskan sebuah problem, itu sudah jalan dengan sistem. Sehingga semua orang dengan sistem tidak perlu repot lagi, tidak ada hal yang terlupakan karena bisnis running by system, not by people only gitu. Wah, ini cakep banget ini. Ini yang mungkin perlu banyak orang pahami tentang hal ini ya. Yes. Iya. Bang Baik. Atau terkait dengan yang disampaikan Coach Getty nih, Bu Jenny. Berarti kalau dari Jesara sendiri, ada nggak langkah-langkah khusus untuk memastikan kualitas Jesara itu tetap menjadi kualitas yang terbaik atau produk yang terbaik di tengah meningkatnya permintaan? Karena kan tadi pengembangan usaha kan tentunya peningkatan permintaannya cukup tinggi. Belum lagi kita cerita tidak hanya satuan menerima partai besar juga, tetapi bagaimana di tengah permintaan yang meningkat tetapi kualitas masih dikedepankan tadi. Betul, betul Coach. Seperti Coach Getty utarakan tadi, kita itu udah masuk ke sistem. Jadi begitu orderan masuk, itu secara langsung itu sistem akan mengerjakan. Iya. Jadi pertama dari kaosnya, dari sablonnya, dari quality control sebelum terkirim ke customer itu udah tersistem secara operasional. Nah, itu sistem yang kita bina dari awal, itu juga bimbingan Coach Getty. Memang kita pernah menerima orderan. Pernah ya Coach Getty ya, kita pernah terima orderan di Agustus 2022 itu kita sampai nggak bisa kirim. Nggak bisa kirim, sampai menolak untuk mengirim. Sampai menolak gitu. Jadi sistemnya itu berapa pesanan sehari itu, Bu? Waktu itu kita pesanan itu sehari itu 2.000 lebih pesanan. Dalam arti satu pesanan 3 piece. Kita tuh tidak bisa kirim karena kita memakai tools marketing yang maksudnya ya seperti Coach Getty utarakan tadi ya, kita jor-joran di marketing tapi operasional sistem kita belum benar, produksi kita belum stabil. Jadi kita sempat jadi chaos gitu. Chaos sendiri ya. Betul. Jadi orderan yang masuk kita hanya bisa menunggu, ini tidak bisa terkirim karena terlalu banyak. Iya. Nah, kita benahi sistem sampai sekarang orderan masuk dia akan berjalan sendiri sistem. Kalau sekarang ini Bu Jenny bisa menerima berapa produksi dalam satu hari nih, Bu? Untuk saat ini sehari kami bisa terima itu 24 jam itu kami bisa terima 2.000 sampai 3.000 pieces barang satu hari. Dan gambarnya semuanya beda-beda, Pak. Iya, tentu karena custom tadi ya. Iya. Jadi komitmennya itu dipertahankan, tetap dalam kondisi quantity seperti ini dengan tidak meninggalkan quality yang ada. Yes. Tapi saya tertarik tadi, marketingnya jor-joran, ternyata produksinya di dalam yang kadang-kadang belum sanggup. Sehingga terjadi keterlambatan, sehingga terjadi mungkin penurunan kualitas, itu juga sangat beresiko. Nah, bagaimana Bu Jenny dan Jesara itu membangun kepercayaan kepada masyarakat, kepada konsumen kalau begitu, Bu? Gimana ini, Bu? Sampai sedemikian rupa bisnis ini terbangun sampai dengan sekarang, artinya kan kepercayaan pun meningginya permintaan kan salah satunya adalah kepercayaan, kepuasan konsumen di situ. Nah, ini bagaimana menjaga itu, Bu? Untuk saat ini setiap komplain customer ya, kita selalu misalnya nih kayak, ini gambar tidak sesuai, kami akan gantikan. Kami akan gantikan. Sampai ke situ layanannya ya, jadi. Betul. Kalau ada yang komplain, ini barang saya akan retur karena tidak sesuai pesanan saya, kita terima. Kita menerima retur itu 7 hari kita kita terima. Dengan komplain tidak sesuai barangnya, ukurannya salah, itu kita terima. Bahkan kita ini tidak sesuai dengan pesanan saya, dan uangnya udah balik ke kita akan kembalikan seperti itu. Kualitasnya ada yang bahkan kalau misalnya dia di luar pulau, dia pesan lewat marketplace ternyata salah, kita akan kirim lagi dengan ya maksudnya ongkos kirim segala macam itu menjadi tanggungan Jesara. Wow, luar biasa. Jadi, kita mengharapkan
customer-nya itu puas dan dia akan memesan barang kita lagi. Memang secara 100% untuk traffic semua mungkin bisa, cuman kadang-kadang pasti ada dong miss sedikit. Kita akan langsung saat itu kita akan cover. Ya, tapi paling tidak hal itu sudah dilakukan dan mungkin kalau di survei pun kami lakukan terus Pak sampai sekarang. Nah, itu dia. Jadi kami selalu mungkin ya customer kan pasti permintaan setiap customer beda-beda. Setiap hari kita terima customer, berarti kalau misalnya ada 1.000 pesanan, berarti ada 1.000 customer yang berbeda. Iya. Terus kita selalu menjawab pertanyaan customer itu bisa di live karena customer sekarang tuh pengennya cepat. Betul. Apa yang ditanyakan dijawab saat itu. Ya. Sekarang kalau kita ketik mungkin lama, jadi langsung di saat live itu bisa tanya langsung ke admin live itu. Ya, seperti itu. Respon yang cepat itu salah satu untuk cover bahwa ketidakpuasan atau komplain customer langsung terselesaikan di situ ya. Ya, betul. Kecepatan penyelesaian masalah itu perlu sekali. Ya. Coach itu nggak gampang loh itu Coach ya. Memang. Gimana nih Coach? Jadi waktu saya dampingi Jesara, saya tanya, coba saya mau lihat produksinya gitu ya. Karena gini, kalau kita mau bikin rapi sebuah sistem, jangan hanya bikin SOP selesai, enggak. Kita bikin dulu namanya value stream mapping. Kita mapping dulu nih alurnya dari mulai order masuk kemana, jalannya kemana gitu ya. Itu perjalanan order itu mengalir ini nggak mulus nggak. Jangan terjadi persilangan. Begitu terjadi persilangan, terjadi tidak informasi nggak jelas, memberikan informasinya hanya dengan tulisan tangan, kebaca sate jadi soto. Saya pernah danganin catering yang ditulis sate, yang dibikin soto, karena tulisannya sate seperti soto. Nggak ada yang salah di situ, tapi yang salah kenapa orang yang tulisannya seperti tulisan nggak kebaca disuruh nulis di papan, kan itu sebuah kesalahan yang mungkin karyawan kita nggak ngeh sampai ke situ. Ya, itu namanya sistem informasi manajemennya ya, Coach. Iya. Betul-betul harus apik. Baru setelah rapi urutannya kita lihat mana yang standarisasi yang harus kita buat, mana yang tervisualisasi. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak mau repot karena capek Coach, kayak gitu ribet Coach. Ya memang pada saat kita membuatnya ribet dan capek, tapi setelah jadi kita bisa menikmati keberhasilan dari sistem yang udah rapi. Ini kadang-kadang orang tidak mau capek di awal, tapi sebenarnya capek sepanjang waktu. Nah itu banyak yang saya tangani pebisnis-pebisnis yang mempunyai mindset seperti itu. Jadi mindset dulu yang dibenerin gitu. Ada yang nanya, Coach gimana nih supaya kita bisa menangani komplain customer? Saya bilang gini, kalau customer itu komplain berarti dia sayang sama kita. Justru berbahayalah sama pelanggan yang gak pernah komplain. Dia langsung hilang aja, udahlah capek lah. Terus dia share kemana-mana kejelekan kita, itu lebih berbahaya. Reviewnya justru negatif ya, dan sangat berdampak ya. Kita tidak melayani satu customer komplain, bisa 100 bahkan 1.000 orang yang akan kecewa kepada kita. Tapi pada saat kita nangani satu klien aja dan dia puas, dia akan share kepada lebih banyak orang daripada yang komplain tadi. Jadi ini satu hal yang menjadi mindset bagi pebisnis. Justru orang yang komplain, orang yang protes sama kita itu adalah orang yang sayang dan mereka yakin bahwa harusnya kita bisa melayani lebih baik. Oke, baik Coach. Sekarang di tema yang sama Coach, tapi saya juga ingin melihat kan gini. Saat ini kan dinamikanya begitu cepat ya Coach. Apapun itu sektor, terutama seperti fashion Jesara ini. Nah, bagaimana perubahan tren di pasar, riset juga tentu tadi Coach katakan tadi ya, sampaikan di pasar, tetapi bisnis kita itu tetap relevan dengan permintaan ataupun tren saat ini. Itu apa yang perlu menjadi kata kuncinya Coach untuk kita bisa tetap bertahan di sana? Ya, yang tadi karena ini industrinya kaos produksinya, tapi kreativitas menjadi value utamanya. Jadi riset ini menjadi sebuah yang penting. Karena kita bisa sekarang menggunakan fasilitas yang ada, Google ya, bahkan ada artificial intelligence AI untuk kita mengetahui apa yang menjadi tren. Terus kita juga bisa lihat mana marketplace yang memang tumbuh khususnya di produk yang sama, apa sih yang mereka sedang lakukan dan lagi tren. Kiblat kita bukan cuma Indonesia, mungkin kita Amerika, Eropa gitu ya. Kita lihat lagi apa yang bagus di sana, biasanya kita ini mengikuti. Atau sekarang nih Indonesia udah bisa jadi tren juga. Karena banyak yang sumber dari sini, akhirnya negara lain mengikuti kita.
Ya. Dan menjadi trendsetter itu berarti kita sudah di depan. Oke. Makanya tadi Bu Jenny bilang satu hari disediakan 150 desain. Dan itu luar biasa menurut saya. Ya. Dan sekarang kalau kita bilang dulu ngebikin desain gitu ya. Saya pernah juga nanganin satu perusahaan desain. Saya tanya sama desainernya, kamu ngedesain ini berapa lama? 3 hari. Udah lupain aja. Karena sekarang dengan AI, aplikasi platform AI cuma 1 menit jadi. Ya. Berarti ya udah kita nggak butuh orang-orang yang bekerja lama. Ini membuat desain ini bukan seperti membuat lukisan arts. Ya, betul. Ini adalah industri desain. Ya. Kalau Anda bisa buat 10 desain sehari, 20 desain sehari, berarti Anda sudah mengikuti yang namanya permintaan pasar. Tapi kalau Anda mau jadi orang yang perfect, mau jadi orang yang seakan-akan seniman, ya jadi pelukis aja. Karena dia seni, dia arts gitu ya. Mungkin bisa dijual dengan harga yang banyak, tapi harga yang luar biasa mahal, tapi Anda butuh waktu untuk mencapai situ. Nggak gampang. Baik. Ini sudah di ujung-ujung obrolan kita nih Bu Jenny. Mungkin juga Ibu Jenny bisa berbagi pengalaman dari hal-hal yang dipelajari selama ini dan juga pengalaman selama menjalankan bisnis retail kaos ini. Apa yang sebetulnya bisa menjadi pelajaran bagi pelaku-pelaku usaha lain yang ingin mengikuti jejaknya atau bagi mereka yang ingin memulai di bisnis yang sama ini, Bu? Pertama, yang saya dapat dari usaha kita ya, apa yang kita kerjain, gak cuma kaos, bisnis retail kaos seperti ini, apa yang kita kerjain dalam suatu bisnis, yang paling penting itu adalah value. Apa yang kita dapat dari value dari bisnis itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi begitu kita tahu value apa yang kita kerjakan, mindset kita akan berubah. Itu. Nah, itu yang saya suka tekanan ke tim. Kalau setiap bagian dari perusahaan kita, setiap bagian tahu value yang dikerjain tiap bagian itu, perusahaan kita pasti tidak akan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Oke. Dan seperti itu. Ya, kalau dia di bagian desain, dia tahu value apa yang dia desain. Kaos itu nggak cuma kaos gambar aja. Tapi yang saya dapat pelajaran berharga sekali dari Coach Getty itu, kaos itu berbicara value. Ya. Dengan ada value itu kaos itu kayak bernyawa gitu. Ya, apapun pekerjaan kita, kalau kita bisa menemukan value di pekerjaan itu, itu akan bagus sekali, Coach. Dan marketplace ini masih menjanjikan, Bu ya, dan sangat menjanjikan bagi pelaku-pelaku baru atau UMKM ini ya, Bu Jenny ya. Betul. Tetapi kita mesti pilih-pilih juga nih. Kalau misalnya kita fashion, kita harus marketplace ini. Kalau kita untuk yang mungkin yang high end dipakai apa gitu. Jadi ada beda-beda juga. Itu perlu riset juga seperti itu. Dan pemanfaatan untuk digital AI itu penting sekali. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan 150 desain dalam waktu 1 minggu baru terus. Kalau tanpa bantuan AI itu nggak mungkin. Pemanfaatan teknologi itu penting sekali, Pak. Baik, tapi tidak mengurangkan value yang kita punya gitu loh. Wah, banyak hal ini, Coach, yang bisa kita dapatkan. Apa yang bisa Coach sampaikan sebagai konklusi dari obrolan kita malam hari ini, Coach? Berbisnis adalah satu hal yang Anda ingin lakukan karena Anda ingin satu awalnya. Anda ingin mendapatkan uang dari apa yang Anda lakukan. Konsisten, disiplin gitu ya, punya ambisi, punya target yang besar, itu menjadi modal awal untuk Anda survive di bisnis Anda. Ya, begitu Anda menyerah, berarti Anda hilang apa yang sudah Anda bangun selama ini. Jadi, kalau Anda benar-benar saat ini ingin ulet dan ingin membangun bisnis Anda sendiri, cari apa yang menjadi Anda kuasai. Jangan belajar hal yang tidak Anda kuasai atau tidak Anda sukai. Karena itu akan menjadi momok Anda atau kegalauan Anda pada saat mau meneruskan bisnisnya. Jadi mulai dengan yang Anda sukailah apa yang Anda kerjakan. Disiplin, konsisten gitu ya.
dan terus untuk tumbuh dengan ambisi dan target yang lebih besar. Itu hal yang utama yang perlu Anda lakukan. Demikian Bang Rudi. Terima kasih Bu Jenny. Bu Jennifer, terima kasih banyak loh Bu. Ini banyak pembelajaran penting, dan sekali lagi tadi GNS Brand ya Bu ya. Yes. Instagramnya ya, dan bisa dilihat-lihat itu di situ. Yes. Jadi di Jesara Official ini ada 4 brand. Ada 4 brand. Ada 4 brand. Oke. Nanti bisa dilihat di sana brandnya apa aja. Terima kasih Bu Jenny sekali lagi sudah bersedia ngobrol bersama kami. Coach Getty, makasih. Terima kasih Bang Rudi, terima kasih pendengar RRI X-Biz hari ini. Iya, dan minggu depan kami juga tentu akan hadir kembali tentu dengan tema yang berbeda, dan terima kasih untuk partisipasi Anda di malam hari ini. Coach Getty, Ibu Jenny, terima kasih. Selamat malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.